Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Bias TV, kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Masuk ke meja redaksi pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ustaz dan keluarga, amin. Apakah memang definisi masjid itu berdasarkan kapasitas jamaah, seperti kalau musola kurang dari 40 orang, sedangkan masjid lebih dari 40 orang. Kemudian untuk sholat Jumat, apakah memang harus di masjid permanen, ataukah boleh di tempat yang lain? Kaum muslimin, barakallahu fikum ajma'in, kita mengenal istilah dalam hukum Islam. Dari sisi bahasa kita lihat masjidun itu artinya tempat sholat. Kalau masjidun dengan fathah huruf jim, masjidun itu artinya tempat meletakkan dahi. Itu artinya tempat di mana kaum muslimin sholat. Itu masjidun. Oleh karenanya pengertian yang lebih luas lagi bahwa setiap orang yang melaksanakan sholat 5 waktu atau bahkan sholat sunnah di sebuah tempat atau di atas tanah, dimanapun dia berpijak, kemudian dia menyelenggarakan sholat di sana, maka itu juga boleh dikatakan masjid. Ini makna secara umum. Telah datang hadis dari Nabi SAW dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa ju'ilat lil arda wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bagiku bumi itu, tanah. Nabi SAW tidak mengatakan tempat atau rumah, tapi bumi, dan ini umum. Masjidah sebagai masjid, tempat sholat, wa tahura, dan juga bisa menjadikan wadah untuk bersuci. Yang kita tahu semua itu tayamum jika tidak mendapatkan air. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah, maka siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu solat, falyusol, maka hendaklah dia solat. Maka masjid secara umum, pengertian yang lebih luas, artinya adalah tempat di mana seorang muslim melaksanakan solat, baik itu solat 5 waktu maupun solat sunnah. Adapun pengertian syar'i secara khusus, tempat di mana kaum muslimin menyelenggarakan solat berjamaah termasuk solat Jumat, maka dinamakan masjid. Pertanyaan sekarang, apakah harus ada 40 orang laki-laki solat di sana baru dikatakan itu masjid? Maka ada pendapat demikian kita akui, tapi pendapat ini kurang kuat. Karena kenapa? Bisa jadi di suatu daerah jumlah kepala keluarga misalkan hanya 10 orang, 15 orang. Apakah mereka tidak menyelenggarakan sholat masjid padahal masjid sangat jauh di luar? Maka tentunya mereka menyelenggarakan sholat masjid terdiri dari kaum muslimin walaupun jumlah laki-laki yang sholat di dalamnya tidak lebih dari 40 orang. Oleh karenanya lebih atau kurang dari 40 orang ketika kaum muslimin sholat di dalamnya sholat 5 waktu, kemudian sholat berjamaah, maka itu sudah dinamakan masjid. Sekarang pertanyaan berikutnya dari pemirsa, masuk ke meja redaksi, apakah masjid itu harus tempat permanen? Artinya kaum muslimin sholat di dalamnya 5 waktu terus menerus, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ataukah boleh di tempat lain? Maka secara hukum asal, masjid yang didirikan sholat Jumat, maka di sana pula didirikan sholat 5 waktu. Hukum asal. Karena masjid telah mengumpulkan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat sholat di musola, dalam istilah kita sekarang, di tempat-tempat di masing-masing kabilah mereka, dari berbagai penjuru kota Madinah. Tetapi ketika waktu sholat Jumat tiba, maka semuanya berkumpul dari berbagai penjuru di pelosok-pelosok daerah kota Madinah, berkumpul di masjid Nabi SAW. Maka hukum asal sholat Jumat itu
diselenggarakan di masjid di mana di sana didirikan sholat 5 waktu. Bagaimana kalau tidak muat? Misalkan masjidnya kecil, maka kalau demikian, maka karena waktu atau keadaan darurat kemudian mendesak, boleh sholat di tempat yang lebih luas, walaupun tempat itu boleh jadi lapangan atau tempat yang tidak diselenggarakan sholat 5 waktu di dalamnya, sehingga bisa mencakup atau bisa menaungi kaum muslimin secara umum dalam kapasitas jumlah yang banyak untuk menyelenggarakan sholat Jumat di sana. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.